Salam merdeka teman-teman sekalian. Ya, saya gunakan salam yang baru merdeka karena hampir-hampir terjadi kemerdekaan kebablasan dan kemerdekaan yang tidak punya. Kemerdekaan kebablasan artinya setiap orang berhak mencaci, memaki di sosial media. Dan kemerdekaan yang terkungkung adalah kemerdekaan orang yang tidak punya hak suara atau kalah cuman karena main banyak-banyakan follower. Itulah sebabnya kemerdekaan mesti kita tempatkan pada tempat yang tepat, yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan di kesempatan ini, di awal bulan Januari ini, saya berkesempatan dan berterima kasih sekali datang orang yang sangat mengerti hukum. Orang yang pakar lah kalau saya bilang. Saya mau bertanya kepada beliau beberapa hal. Sengaja kami undang untuk membuat sebuah, bukan klarifikasi, tapi sebuah edukasi tepatnya. Edukasi ini penting supaya masyarakat tahu. Karena gini ya, sebuah kejahatan yang diulangi terus-menerus, maka itu bisa jadi bukan kejahatan lagi. Sebuah kebohongan yang diulangi terus-menerus, bisa jadi orang menganggap itu bukan sebuah kebohongan. Dan kali ini saya betul-betul pingin sekali mengangkat anak haram konstitusi. Kata-kata apa itu? Dan itu diviralkan terus oleh orang-orang yang dulunya ingin tetapi tidak. Saya ambil contoh PDIP dengan jelas. Ya, saya berani menyebutkan PDIP karena PDIP adalah partai terbesar di negara ini. Dan kadang-kadang partai terbesar ucapannya selalu benar. Yang saya hormati Ibu Puan Maharani pernah berkata di depan para insan media, ada kemungkinan apabila Mahkamah Konstitusi menyetujui batasan umur untuk diajukan kepada calon wakil presiden, disetujui tentang umur tentunya, maka ada kemungkinan Mas Gibran Rakabuming Raka akan menjadi wakil daripada calonnya, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini jadi sempat polemik ya, karena pada waktu itu ternyata unfortunately Mas Gibrannya nggak mau. Mas Gibrannya mau bersama Pak Prabowo. Maaf, saya bongkar ya dapur. Mas Gibrannya nggak mau. Faktanya apa? Faktanya Pak Prabowo yang diterima oleh Mas Gibran lamarannya untuk menjadi wakil. Dengannya kita sekarang dihadapkan oleh fakta, apalagi ketika Pak Jokowi merestui dan mendukung. Dan kita lihat sekarang Pak Jokowi kedekatannya seperti yang pernah saya katakan dulu, dan seperti pernah yang disindir dulu oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita lihat tayangan saya pada waktu mengomentari Bapak Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? Ya, masa saya mesti cerita sama kamu? Hatinya Pak Jokowi kemana? Ya jelas hati nggak ada yang tahu. Tapi dengan kedekatan Pak Luhut dan Pak Jokowi, kita bisa dengar ucapan Pak Luhut sebagai berikut. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Semuanya terangkai dengan cantik dan baik. Maka kali itu kita buka forum yang hebat ini, forum yang keren ini. Akan hadir tokoh-tokoh hukum yang selama ini nggak kelihatan di publik, tapi sangat berperan dalam negara. Yaitu, izinkan saya mau bertanya. Bang, silahkan perkenalkan diri Bang. Nama saya Harjo, Pak. Harjo Winoto. Pak Harjo Winoto, hari-hari di mana Bang? Ya, advokat, berkeliling-keliling lah. Advokat, membela kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Dan undangan saya jatuh kepada beliau juga karena kita menganggap beliau salah satu orang yang pakar. Ya, tapi banyaknya di belakang layar. Nah, pertanyaan saya sebelum kita masuk, dan tadi saya sudah kasih pengantar soal Mbak Puan yang mau ngambil. Kok jadi rame begini? Andai kata pada waktu itu pasangannya itu adalah Ganjar Gibran, kayaknya nggak bakal serame ini kali ya. Ya, boleh dibilang begitu ya. Jadi ini apakah isu sakit hati karena lamaran ditolak gitu ya. Jadinya obrak-abreknya ke MK gitu ya. Iya,
Kenapa jadi kambing hitam? Seperti judul kita kali ini. Mungkin dari pernyataannya Bang Haikal, saya mau coba melakukan suatu, mencoba mengedukasi publik ya, Ya. soal ini buzzwordnya kan itu Gibran itu anak haram konstitusi gitu ya. Iya, kok yang saya mau dalamin lagi sebelum panggilannya Bang Harjo ya. Bang Arjo. Sebelum Bang Harjo masuk ke dalam inti untuk mengedukasi, saya mau bilang begini juga. Ini kan produk hukum. Iya. Dan produk hukum itu mengikat. Dan sepertinya produk ini tentu dengan segala pertimbangan yang akan berlaku buat semua orang. Benar. Karena produk hukum. Iya. Seperti yang kita saksikan di televisi di mana sangat tidak mengedukasi apa yang diucapkan oleh Bang Adian Apitupulu. Bikin undang-undang khusus buat satu orang, katanya beliau. Undang-undang ini dikhususkan untuk beliau. Nah, itu juga ucapan-ucapan mungkin beliau. Saya masuknya dari titik itu ya. Oke, gimana penjelasannya? Tidak tepat itu ya. Hmm. Jadi pengantar saya adalah satu, putusan 90 atau putusan yang diklaim oleh orang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Itu diputuskan 9 orang hakim. Bukan cuma Pak Anwar Usman. Catat dengan baik-baik, ini clue. Kenapa Pak Anwar Usman yang menjadi kambing hitam dalam putusan itu? Padahal beliau sebagai ketua, ini ilustrasi saya ya. Ini ada 4 orang di kiri, 4 orang di kanan. 5 kalau dalam MK kan 5 Satu orang? mengabulkan, 4 tidak mengabulkan kan. Oh iya, betul. 5, 4 ya. Nah, itu kan mereka berargumentasi dengan segala macam ilmu, latar belakang, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Iya. Lalu kemudian hasil daripada 9 orang itu memutuskan seperti yang kita tahu, Ya, mengabulkan. mengabulkan. Terus kenapa Pak Anwar Usman yang menjadi dituduh tersangka bukan dalam kesalahan ya, Iya. dituduh tertuduh, kode etik dan kata sebagainya. mereka, ya. Pertanyaan kenapa? Itu karena ada 21 pelaporan. Oke. Anda bisa cek di website MKRI itu gamblang 21 pelaporan, dan Anda bisa cek pelapornya siapa satu persatu ya. Gitu. Dan ada 21 pelaporan itu kemudian MK yang tadinya mati suri ya. Dulu namanya kode etik. Ya. Tapi nggak pernah ada orang yang duduk di sana, dibentuk tiba-tiba MK ad hoc. Oke. Yang merespon dengan cepat. Kalau nggak salah tuh dalam kurun waktu beberapa hari, nggak seminggu. Ya. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad hoc itu berarti bertugas hanya sementara Iya, gitu ya, iya. untuk satu perkara. Untuk ini aja. Hanya untuk perkara itu. Oke. Diketuai oleh Pak Jimli. Ketuai oleh Prof. Jimli. Satunya dari Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams, dan satunya lagi mantan Hakim Konstitusi Sirait. Nah, itu proses terbentuknya dengan cepat. Nah, ini yang mengherankan buat orang-orang seperti saya dan kebanyakan kolega saya adalah proses itu, pemeriksaannya dari pembentukan MK ad hoc hingga keputusannya itu dalam waktu 2 hari. Jadi sangat Nggak masuk akal. boleh dibilang nggak masuk akal, tapi saya mau mencoba menggambarkan ini. Anda berandai-andai nih. Ini kan ketua Mahkamah Konstitusi yang diperiksa untuk pelanggaran kode etik. Bayangin kalau posisi setara itu yaitu presiden, Ya. ketua DPR, atau ketua MA yang sedang diperiksa oleh satu mahkamah kehormatan untuk tuduhan atau tudingan pelanggaran kode etik. Dan 2 hari mereka diberhentikan. Saya tidak bisa membayangkan betapa kacaunya. Tapi kebayang kan? Itu proses sumirnya itu loh. 2 hari seakan-akan cepet-cepet aja lah kita bikin putusan ya, kita tutup ya. Publik supaya jangan bereaksi. Pokoknya narasi ini adalah politik dinasti, anak haram konstitusi itu sudah melekat di media umum. Udah, kita tutup. Seperti yang saya bilang tadi, ketika semua orang udah mengatakan itu, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, kira-kira itu. Ya, Benar, kurang lebih kayak begitu ya. Begitu. Semua Tepat orang ngomong. itu. Dan itu sengaja. Ya. Teman-teman Jadi sekalian. untuk mendapatkan satu poin lagi ya, Prof. Jimli kemudian menyatakan majelis banding tidak usah lagi. Padahal peraturan MK-nya
memberikan hak untuk banding. Kalau kita ke pengadilan ada kan, pengadilan negeri yang cacat hukumnya justru bukan di depan tapi di buntutnya ini. Bandingnya ini yang nggak terjadi. Dan itu ada haknya. Jadi yang perlu diingat ya, Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan sama seperti majelis kehormatannya di MA ya, lingkungan MA maupun notaris. Fungsinya itu adalah forum pembelaan diri. Kalau Anda mengatakan seseorang melakukan pelanggaran kode etik, Anda perlu bukti, perlu saksi. Kalau di MA mekanismenya ada di Komisi Yudisial dan Internal. Itu disampaikan, dirembukkan, dan diputuskan benar dia melanggar kode etik berat dan hukumannya berapa tahun. Nah, Majelis Kehormatan itu fungsinya forum pembelaan diri. Jadi sang terlapor itu dihadirkan untuk memberikan pembelaan diri terhadap semuanya. Itu tidak terjadi. Baik di MK yang tahap pertama kepada Anwar Usman maupun majelis bandingnya karena tidak pernah dibentuk. Nah, tiba-tiba isu ini ditutup dengan cepat. Dan jadilah beliau dianggap bersalah, dituduh bersalah sampai dengan sekarang. Dan jadilah itu menjadi bola yang akan ditunggu nanti ketika Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka misalnya menjadi pemenang, maka terus akan diganggu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apakah cara ini disebut cara etika dalam bernegara? Dan patut dicatat ya. Dan publik perlu tahu, dan silakan cek di websitenya MK. Bukan hanya Anwar Usman yang dilaporkan. 9 orang hakim itu semua dilaporkan. 8-8-nya melakukan pelanggaran kode etik. Dari yang variasi ringan hingga sedang dan berat. Nah, proses ini kan tidak didiskusikan. Itu sumir, cepat. Publik tidak terlibat di dalamnya. Tapi tiba-tiba putus, Anda diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi pertanyaan yang besar dan sangat tidak masuk akal untuk orang-orang yang peduli dan percaya bahwa prosedur hukum itu adalah satu mekanisme yang penting. Saya tidak melihat para pakar hukum melakukan pembelaan terhadap Pak Anwar Usman. Ada apa di balik itu semua? Teman-teman sekalian, ini sangat miris. Biasanya para pendekar-pendekar hukum itu selalu bersuara satu, apalagi para aktivis-aktivis HAM. Dan saya mungkin publik juga melihat kurang sekali pembelaan terhadap Bapak Anwar Usman. Kita akan lihat dan saksikan setelah pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Teman-teman, kita kembali lagi ya, Bang Her. Gini, Bang. Saya tidak melihat para pakar-pakar hukum melakukan pembelaan yang berarti kepada Pak Anwar Usman. Apakah mereka takut? Apakah mereka enggan? Atau mereka merasa tidak berwenang karena yang dibela itu adalah yang tertinggi sehingga yang bawah tuh pakai atau gimana? Gimana pendapat Anda? Sebab ini publik juga melihat. Publik juga melihat. Kita nggak melihat seperti itu tanggapannya. Ya, saya kenal satu ya pendekar hukum yang sedang melakukan perlawanan tersebut ya, yang kalau saya sebut namanya kurang afdol ya sepertinya. I know. Berarti ada ke situ ya? Ada ke situ, tapi mungkin secara umum ya jawabannya adalah karena memang pihak-pihak yang melaporkan Anwar Usman selalu mengklaim ini isu kode etik. Dan pemeriksaannya harusnya tertutup. Tapi kemudian dibuka. Oleh Prof. Jimli. Ya, itu ditulis dalam PMK-nya. Saya bisa tunjukin sekarang. Sidang pemeriksaan kode etik secara tertutup. Nah, mungkin pendekar hukum tersebut adalah fansnya Prof. Jimli. Mungkin takut dengan kekuasaan. Mungkin merasa ini bukan kompetensi mereka karena ini adalah isu intrik internalnya MK.
Isu intrik internal. internal MK. Karena kan Ada konflik di dalam. ada konflik di dalam. Jadi mereka tidak punya legal standing atau kedudukan untuk berperkara. Ya. Hingga 21 pelaporan itu dibuat. Oh. Itu kan Boleh nggak cerita siapa di antara 21 orang itu? banyak sekali. Banyak sekali. Ada Tokoh publik yang dikenal. tokoh publik ya. Kebanyakan mahasiswa dan LSM sih. Oh, oke. Kebanyakan mahasiswa. Mungkin saya yang kurang Ya. up to date aja dengan orang-orang yang populer Baik. ya mungkin. Tapi 21 itu kebanyakan LSM dan mahasiswa Oke. yang melaporkan Awan Rusma. Baik, baik. Begitu kira-kira. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit ya dari pertanyaan tentang mengapa pendekar hukum tidak ikut terlibat. Karena ini suatu perkara yang dilihat sebagai intrik politik. Saya coba berpikir ya sebagai advokat senior. Saya tidak mau terlibat di dalamnya kecuali saya sudah tahu saya dapat apa kan. Oh ya, paham, paham. Siapa yang menang di dalam intrik Iya. ini. Saya tunggulah sampai pemilu selesai baru saya mengambil posisi. Kalau saya harus berpikir dengan cara berpikir advokat senior ya. Iya, iya, iya. Karena akan berpengaruh kepada latar belakang dan berpengaruh juga kepada masa depan. Kepada masa depan proyek-proyek mereka gitu. Betul, 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 Gitu betul. kira-kira. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya lagi begini. Pengajuan ini apakah semata-mata hanya diajukan oleh satu orang? Apakah ada pengajuan sejenis yang masuk ke MK? Pelaporannya. Iya. Dari 21 pelaporan itu semua 9 orang hakim semuanya dilaporkan, tapi cuma ada satu kejadian yang dilaporkan, yaitu kejadian di putusan 90. Dengan kata lain, kalau saya memahami Bang Haikal ya, ada nggak pengajuan pelaporan, pertanyaan Bang Haikal itu ada nggak pengajuan pelaporan pelanggaran kode etik berat untuk kejadian lain, Iya, kan, putusan iya, lain? iya, Tidak betul. ada. Oh, Tidak ada. Ini berkaitan tentang putusan 90. the only one. The only one. Padahal kan Memang sasaran, sasaran dan memang target. memang target. Dan yang perlu patut dicatat adalah publik selalu menilai bahwa putusan 90 ini meloloskan Gibran. Tidak benar. Iya. Gibran bukan hanya satu-satunya yang diloloskan. Itu yang saya mau tahu. Yang mau pertanyaan saya berikutnya kedua. Ya, Udah nangkep nih langsung, ya, belum disampaikan. Berarti kita sudah sefrekuensi, Bang. Itu Ada- berikutnya. Ada sekitar 16 orang dalam daftar itu yang masuk dalam kualifikasi frasa yang diubah kan, Iya. yaitu berusia minimal 40 tahun, Itu kewenangan MK ya, kewenangan MK. mengubah frasa itu ya. Nah, itu bisa kita debatkan nanti ya panjang lebar. Tapi poin saya adalah klaim bahwa Gibran adalah satu-satunya diuntungkan Ya. oleh putusan 90. Itu klaim sosmed. Ya, itu tidak tepat. Dalam daftar itu ada sekitar 14 orang yang memenuhi kualifikasi. Mereka berusia minimal 40 tahun dan atau pernah menjabat sebagai pejabat publik, kepala daerah melalui pemilu. Iya. Kedua, publik perlu mengetahui permohonan tentang penambahan frasa itu bukan hanya di putusan 90. Ada sekitar 14 permohonan untuk menguji syarat umur tersebut. Jadi bukan, dengan kata lain, bukan hanya putusan 90 yang bermasalah. Ada 14 putusan lain yang bermasalah. Kalau itu dianggap sebuah masalah ya. Kalau itu dianggap semua masalah. Yang mana pelapornya menganggap itu masalah kan, makanya dilaporkan. Tetapi kan hakim-hakim yang terlibat di dalam proses pemeriksaan di dalam 14 permohonan lain itu tidak dilaporkan. Oke. Jadi kalau mau dikatakan bahwa putusan 90 itu putusan yang cacat hukum, bagaimana dengan 14 putusan yang lain? Ya. Bagaimana tanggapannya kalau orang berkata 14 itu siapa? Apakah berpengaruh terhadap signifikansinya itu kelihatan terhadap penyelenggaraan negara karena ini seorang wakil presiden? Berpengaruh karena objek gugatannya sama, objek permohonannya sama, pasal 169Q tentang syarat umur capres cawapres. Sama, objeknya sama persis. Saya mau masuk pada begini. Sebenarnya frasa ditambahkan atau disisipkan atau dihapus begitu. Itu ceritanya tuh gimana, Bang? Saya mau dengar dari awal sebab terjadi banyak penafsiran yang berbeda dari pakar hukum gitu Oke, loh. baik. Sejauh apa wewenang MK tuh bisa menyisipkan kata atau mengubah atau yang kalau kita kenal langsungnya to the point deh Bang Harjo. Kok bisa disisipin kata-kata atau pernah menjadi kepala daerah garis miring dan seterusnya? Oke.
Saya menjawab itu dari dua sisi ya. Satu dari sejarah pembentukan MK, dua dari hal yang pragmatis. Oke, ini daging semua karena ini betul-betul edukasi buat rakyat. Silakan. Jadi perlu dipahami sejarah, kalau Anda pakar hukum ya pasti familiar ya dengan Marbury versus Madison 1803 di United States ya. Itu adalah cikal bakal lahirnya Mahkamah Konstitusi atau kewenangan pengujian konstitusi. Di mana untuk pertama kalinya ini tahun 1803. Iya, 1803. 200-an tahun yang lalu, bayangkan ya. Kita belum ada tuh Iya. negara Indonesia. Setidaknya ya versi 1945 yang kita ya. Untuk pertama kalinya Mahkamah Agung Amerika Serikat tanpa ada undang-undang dasar yang seperti punya kita yang memberikan kewenangan kepada MK, MK-nya bahkan nggak ada. Ya, nggak ada. Menyatakan action atau satu tindakan hukum dari Kongres itu inkonstitusional. Oke. Jadi perlu kita pahami semangat judicial activism, yaitu menambahkan kewenangan sendiri dalam tubuhnya yudikatif, sama halnya seperti MK, itu adalah cikal bakalnya lahirnya MK. Oke. Mengapa Paham. itu dilakukan? Karena selama proses pembentukan tatanan hukum negara, dalam sistem politik presidensial itu presiden menjadi terlalu kuat. Super power, berbody. Jadi lebih kuat. Kalau di Amerika contohnya ya, karena mereka terlibat dalam banyak urusan internasional. Pasca 9/11, presiden bisa mendeklarasikan perang terhadap terorisme. Ya. Presiden bisa mendeklarasikan hak asasinya para wartawan itu dibungkam ketika melawan national security. Ya. Kewenangan presidensial itu sama halnya di Indonesia. Kita menganut sistem presidensial. Nah, jadi secara sejarah MK kemudian menjadi check and balance, pengawas dari satu badan eksekutif presiden yang begitu kuat. Karena dia kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, kalau ada dana dari APBN, ada janji kebijakan, dia yang menyalurkan. Kalau dalam bahasa orang syariah yang memberi makan kepada rakyat gitu. Sekaligus mengawasi, mengontrol. dan menjalankan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Bang Haikal tadi, bagaimana ceritanya MK bisa menambah frasa? Itu ceritanya judicial activism. Awal mulanya itu romantis. Ya. Karena ada kelaliman dari eksekutif yang perlu dikawal oleh seorang hakim itu kita bayangkan ya di dunia ideal seorang bapak yang sudah tua, bijak, pintar, adil, ya, yang memukul eksekutif dan DPR dan presiden, dua anak ini yang lagi berantem, berantem kekuasaan. Harus ada satu orang bapak yang menengahi. Nah, kira-kira itu gambarannya MK. Nah, ini dan bahasa judicial activism-nya diperlukan untuk melakukan itu. Bahasa anak-anaknya, bahasa umumnya, bahasa awamnya itu bukan bahasa hukum ya, tadi bahasa hukum banget ya. Bahasa pasarannya itu adalah bahwa ketika seorang punya wewenang yang sangat kuat, harus ada kekuatan lain yang bisa membatasi kekuatan itu. Mengimbanginya ya. Teman-teman sekalian pernah nonton film Kung Fu Panda nggak? Ini mohon maaf nih, saya masuk ke situ. Kung Fu Panda. Di situ ada Tai Lung yang wah luar biasa. Dan ada si Panda ya, Po ya. Ya. Cuman di situ juga ada Master Shifu, tikus yang mengajari gitu ya. Tetapi tikus itu nggak kuasa untuk membatasi kedahsyatan daripada Tai Lung. Nah, di situ ada Master Oogway, si kura-kura yang mampu membuat suatu batasan terhadap Tai Lung. Dan Master Oogway itu saya ibaratkan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya idealnya ya. Idealnya. Tapi saya tambahkan tadi kan tuh penjelasan yang terlalu mungkin dipandang teknis ya. Tapi ini penjelasan yang sangat membumi ya. Yang mengakar nih. Kenapa MK kita sejak tahun 2011 itu mulai menambah frasa? Atau judicial activism. Ingat ya, penambahan frasa itu tidak hanya terjadi di putusan 90. Anda cek di website MKRI. Itu yang jadi 2011. Itu mesti jadi pertanyaan juga. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan pendapat itu sudah dari tahun 2011. Alasan praktisnya. Salah satunya ada contohnya misalnya? Contohnya saya praktis. Dulu kan MK itu negative legislator. Jadi kalau dia menyatakan suatu undang-undang itu tidak mengikat secara hukum, kita membayangkan itu kita hapus dari undang-undang kan. Dikembalikanlah kepada lembaga yang berwenang mengisinya, yaitu
DPR. DPR nggak mau ngisi, antara malas, korup, atau nggak tahu lah alasannya. Dia nggak ngisi, terjadilah kekosongan hukum. Iya. Lembaga negara panik kan. Iya, iya. Ini kalau tidak ada pasal 7 di dalam undang-undang ini, saya bisa ngapain? Ya. MK mengambil inisiatif untuk baik kita akan tambahkan, tapi dalam batasan tertentu ya. Oke. Jadi Anda harus pahami, MK tidak berada dalam ruang kosong. Dia melakukan itu karena dalam tanda kutip terpaksa. Ya. Ini karena presiden dan DPR ya ngambek-ngambekan. Iya, iya. Saya nggak mau Anda mau ngapain gitu Ya, kira-kira. ya, ya. Oke. Berarti contoh Master Ugui tadi pas juga ya? Cukup pas. Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, terus itu kan dari sisi kita lihat dari sisi sejarah, Iya. ya. Dan kita lihat juga tadi Bang Harjo menjelaskan tentang bahwa kemewahan itu ada dan dipergunakan betul-betul sebagai orang yang bijak, yang orang tua untuk membatasi. Iya. Dan kemudian ini digunakan sebesar-besarnya kalau bahasa kita untuk kemakmuran rakyat, kalau ini untuk keadilan rakyat. Keadilan rakyat boleh dikatakan begitu. Begitu ya? Oke. Terus ada lagi satu yang menjadi bahan pertanyaan saya nih. Ya. Ketika frasa itu dimasukkan dan itu lagi-lagi nih semuanya itu menyetujui dan kemudian sekarang jadilah anak haram konstitusi. Bagaimana kita membantah dengan segala argumentasi yang kuat? Ini sah dalam konstitusi. Ini sah dalam konstitusi. Nggak ada tuh anak haram konstitusi. Supaya setelah ini gini. Ini kan jadi rame gara-gara kita mau pilpres. Iya. Dan pilihan presiden dan wakil presiden menuju April. Dan dari sekarang kata-kata anak haram konstitusi dijaga terus oleh satu pihak yang yakin bakal kalah. Ini Ya Bang, ini jangan doain yang begitu Bang. Bukan gitu. Oleh pihak yang yakin bakal kalah ini dijaga terus. Bakal bilang begini, ntar lo, gitu. Sebab ini dirawat, kata-kata itu dirawat. I know Bang, saya punya pasukan yang tahu banget. Di Twitter itu dirawat, di Facebook, di Instagram itu dirawat kata-kata itu. Dalam waktu momen tertentu dimunculkan lagi, dan yang munculkan dari IP address yang sama. Ya. I know lah kalau gitu, saya orang IT soalnya. Jadi saya tahu. Jadi yang saya mau sampaikan kepada publik yang saya hadirkan Bang Harjo ini adalah supaya itu tidak terjadi dan publik telah teredukasi bahwa nggak ada itu anak haram konstitusi. Nah, tolong argumentasikan supaya kita mendapat edukasi yang cukup dan mumpuni untuk mengatakan no, itu tidak, dan masyarakat bisa menjawab. Oke. Gitu. Pertama saya coba memahami mengapa orang-orang menerima atau dengan cepat menyerap kata-kata anak haram konstitusi. Mungkin di kepikiran mereka adalah ya karena dia adalah karena Gibran itu Anwar Usman itu adalah pamannya Gibran, sehingga mereka membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah rahim yang melahirkan seorang anak namanya Gibran gitu kan. Sepertinya itu yang ada dalam pikiran mereka gitu ya. Saya coba memahami itu dulu ya. Pertama, kedua, saya mau menyatakan bahwa istilah anak haram konstitusi itu jelas buzzword ya. Itu tidak ada istilah haram dalam undang-undang dasar kita. Juga tidak ada anak sah konstitusi. Nah, ketiga, kalaupun serangan itu ada, serangan itu adalah terhadap putusan 90 yang dianggap cacat demi hukum karena satu di antara 9 orang hakim yang memeriksa dan mengadili putusan itu sudah dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik berat, yaitu pemberhentian dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, bukan pemberhentian dia sebagai hakim konstitusi. Dia masih bertugas sampai hari ini ya. Oke. Yang ketiga itu, berarti isunya saya kerucutkan menjadi overruling decision, yaitu bisa nggak kita batalkan putusan 90 karena ini anak haram konstitusi nih. Anda kalau tidak batalkan dia anak haram. Gitu ya. Selamanya akan dibawa isu itu terus. Akan dibatalkan. Minimal pelanggaran etika, minimal menjadi presiden dan wakil presiden yang tidak beretika. Argumen hukumnya. Undang-undang MK jelas menyatakan putusan putusan itu menggunakan ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu punya efek seperti putusannya MA ya. Putusan dari MK itu bersifat final dan mengikat, final and binding. Itu ada kita tahu semua. Kita tahu semua. Dan kalau mau bahasa yang lebih keren ya Bang, kita tidak mengenal style-style berjenjang. Itu sudah final. Nah, jadi secara teori, tolong dijelaskan, maksudnya kita tidak mengenal style-style berjenjang.
Style-style berjenjang itu ya seperti halnya ketika Anda berperkara di Mahkamah Agung ya. Undangan, PN, kalah banding. kalah banding, Setelah terus kalah dibanding, banding 1, terus lagi dan Kasasi. MK, Ya. Kalau dulu kan PK-nya sampai 5 kali tuh ya. Iya. Ya, sampai dibatasi sekarang PK 2 kali. Jadi upaya hukumnya secara teknis 5 kan jadi. Atau 4 lah. Ini Sampai tidak PK. begitu ya? Ini tidak begitu. Sebuah Alasannya keputusan berlaku tetap dan mengikat. final dan mengikat. Final dan mengikat. Itu satu. Dua, yang perlu diingat, MK itu menguji norma. Hmm. Bukan kasus konkret. Ya. Seperti halnya kalau Anda ke MA kan. Hmm. Saya berkontrak dengan B melanggar janjinya dalam perjanjian, saya gugat dia. Dia menguji norma. Jadi keberlakuan efek dari putusan itu adalah kepada semua orang. Nah, itu di garis bawahnya. Itu perlu digarisbawahi. Bukan- Erga omnes istilahnya. Ya, karena banyak tuh politisi-politisi kacangan, seperti kacangan sebab nggak mampu menalar. Ini keputusan hanya untuk Gibran. Ini keputusan Bukan. hanya untuk Gibran. Ini hanya untuk Gibran. Istilahnya, No, gitu ya. istilah kerennya ya, kalau Anda mau, erga omnes. Untuk semuanya. Oke. Oke. Jadi, apakah bisa overruling decision? Bisa. Tapi dalam konteks putusannya itu cacat. Pertimbangan hukumnya yang cacat. Tidak ada satupun argumen tentang apakah pertimbangan hukum dalam putusan 90 itu cacat. Karena Anwar Usman diperiksa untuk pelanggaran kode etik berat atas perilakunya, bukan atas kualitas putusannya sebagai Ya, hakim. ya, Dan itu sangat jelas. Saya mau masuk ke situ nih. Sangat jelas. Saya sebagai akhir dari ini saya mau masuk ke Boleh, situ. boleh. Ya. Jadi jangan sentuh-sentuh ya putusan 90. Oke. Prof. Jimli dan MK juga sudah menyatakan Oke. secara tegas ya. Saya mau masuk kepada yang non teknis. Silakan. Ya, non teknisnya begini. Atau kita dengarkan dulu satu kata-kata dari salah satu politisi senior dari Gelora. Silakan. Sekjennya. Pak Bang Fahri Hamzah. Kita putarkan ya. Apa kata Bang Fahri Hamzah ya? Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi, rusak MK. Aduh, lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya, Bang Karni, dalam konstruksi Mahkamah Konstitusi, tidak ada yang namanya konflik of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai Gibran, saya Gibran Raka Buming Raka, datang ke Mahkamah Konstitusi, mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu konflik of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi bukan konflik of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar. Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini, Pak. Nggak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Nggak ada orang lurus lebih dia tuh. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalor ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami, ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari 9 hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dia buka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari 9 hakim itu kader partai politik. Selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Oke, Bang Fahri Hamzah ini satu daerah sama Pak Anwar Usman yang tadi teman-teman bisa dengar. Dan beliau mengatakan, adu sini, kata beliau gitu ya. Adu coba, adu aja gitu loh. Siapa tuh Pak Anwar Usman? Coba yang lain coba adu. Saya berani bertaruh. Beliaulah yang paling bersih, yang paling berpenuh integritas. Ini yang bicara adalah seorang tokoh publik dan sekjen daripada Partai Gelora. Dan saya juga, seperkenalan saya juga menjamin hal itu. Nah, tetapi kita perlu tahu nih. Saya mau ngorek ya. Ada apa sebenarnya kan? Bapak juga di MK gitu kan? Ini gimana sih? Ada apa sebenarnya gitu loh? Kenapa orang semangat banget untuk menjatuhkan beliau? Apakah karena beliau berbaju putih sehingga ada bercak langsung terlihat? Apakah yang lain berbajunya merah, biru, nila, ungu, magico hibiniu sehingga bercak itu tak kelihatan? Jadi ini jadi masuk sedikit intrik dan gosip MK ya. Saya coba mengutarakan dalam bentuk kiasan. Oke. Jadi Anda bayangkan ada satu institusi namanya MK. Itu ada sejak pasca amandemen kedua Undang-Undang 1945 ya. Kewenangannya 2002 luas. ya? 2002. Kewenangannya luas.
ya, dari membubarkan partai politik, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Bayangin yang pertama membubarkan partai politik ya. Kayaknya ada yang mau dibubarin tuh ntar. Ya, bisa kita ajukan permohonan bersama-sama. Saya kalau mau. akan ajukan. Mari. Mengadjudikasi sengketa pemilu. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Yang keempat itu sengketa antar lembaga negara. Ini juga penting. Kalau KPK berantem sama KY, penengahnya yang mengadjudikasi itu MK. Baik, lembaga ini begitu powerful, begitu banyak kewenangannya, dan pemangku kepentingan itu orang-orang penting, partai politik contohnya, presiden. Nah, kalau Anda adalah penguasa, kalau saya adalah penguasa, cara saya berpikir adalah saya tidak mau ini menjadi bola liar. Iya. Saya akan tanamkan orang-orang saya di dalam. Cukup paham ya, Bang? Iya. Dari 9 orang itu, kan menang itu definisinya 5 mayoritas kan, 5 lawan 4 kan, 5-4. minimal 5 kan. Saya akan tanamkan minimal 5 orang, atau saya cari koalisi untuk dapatkan 5 orang. Atau yang udah di sana dibeli. Atau dari sana dibeli, dari pencalonannya kah, atau sudah di sana baru dibeli. Jadi orang dengan karakter, saya adalah hakim, saya mau mengerjakan tugas saya berdasarkan sumpah jabatan, kode etik saya, itu bukan orang yang disukai oleh politisi. Ya. Tuh. Cukup masuk akal? Paham, teman-teman paham juga ya? Ya. Itulah Orang yang paham. tidak bisa disetir bukan orang yang disukai oleh politisi. Yes. Orang yang mau mengerjakan pekerjaannya secara profesional, berdasarkan amanatnya dan keyakinannya hingga purna tugasnya, bukan orang yang disukai oleh politisi. Ya. Dan teman-teman, kalau Anda ingin tahu track recordnya, Anda bisa lihat kok. Gampang kok, ya. Masuk aja ke webnya, masuk aja ke semua yang ada hubungan. Gunakanlah keywordnya Anwar Usman, maka Anda akan tahu betapa penuh integritasnya. Saya bukan dalam rangka membela, saya juga bukan dalam rangka apapun. Saya cuma mau satu, kebenaran harus selalu menjadi di atas segalanya. Kebenaran harus menjadi hakim yang sebenarnya, dan kebenaran tidak bisa ditutupi. Izinkan saya mengutip satu ayat bahwa kebenaran itu pasti menang. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berada di jalan kami, jalan juang kami, jalan jihad kami, itu orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bukakan jalan-jalan itu. Artinya, kebusukan pasti akan terbongkar dengan sendirinya, dan kebenaran pasti akan menang pada saatnya. Terima kasih sekali lagi Bang Harjo atas Sama-sama, Bang. kunjungannya. Terima undangan saya, dan tugas kami mengedukasi publik dengan cara seperti ini. Kita ketemu lagi dalam topik yang lain yang berbeda, saluran persatuan dan kesatuan untuk kedaulatan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.